Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahmayani Azahra dengan NIM 230914202025. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wilayah Wates. Video ini disusun guna untuk memenuhi tugas blok 1, ujian blok 1 pada mata kuliah Aplikom dengan dosen pengampu Bapak Fajar Wahyu Nugroho, Eskom Mkom. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk beberapa hal-hal penting yang ada di karya tulis ilmiah, seperti membuat format untuk membuat cover, daftar isi, atau membuat daftar pusaka pada karya tulis ilmiah. Oke, kita mulai dari membuat cover terlebih dahulu. Nah, cover biasanya di sini untuk judul biasanya menggunakan kata tengah, kemudian dia times New Roman dan ukurannya itu biasanya antara 12 kalau nggak sampai 16, jadi menyesuaikan ya. Kita coba di sini ukuran 14 dulu. Saya ingin menulis judulnya, ini kalau judul dia pakai kapital ya. Setelah judul, biasanya di bawah akan langsung menuju pada logo universitas atau instansi. Di sini kita bisa skip sampai kira-kira agak ke tengah. Kemudian kita bisa langsung ke sisihkan, ke gambar, kemudian ke perangkat ini. Kita sudah masukkan logo dari instansi atau universitas, kita bisa menyesuaikan ukurannya. Dan biasanya di bawah logo akan kita tulis disusun oleh. Kemudian di sini untuk tulisan disusun oleh ini tidak bold. Kemudian untuk ukurannya kita bisa pilih yang 12 inci. Jadi kita tulis asal dari prodi, fakultas, kemudian instansi atau universitas. Biasanya ukurannya yaitu 14 ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ini di bold juga seperti judul. Nah, oke. Kita bisa atur terlebih ini. Kemudian jika masih agak kurang pas, kita bisa atur ya untuk menyesuaikan juga. Dan ini tutorial selanjutnya adalah cara membuat daftar isi otomatis. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah kan pasti di dalamnya ada yang namanya daftar isi. Nah, gimana sih caranya buat daftar isi secara otomatis, nggak diketik satu-satu dan biar kelihatan lebih rapi dan juga semuanya masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama, teman-teman di sini bisa munculin navigasi dulu di sebelah kiri. Di sini fungsinya untuk melihat apakah subbab, judul itu semuanya sudah masuk ke dalam daftar isi. Caranya bisa aktifin pakai Ctrl R, nanti akan muncul navigasinya seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung ke bab 1. Nah, bab 1 ini kita bisa bold dulu, kita blok, kemudian kita ke judul 1. Nah, jika sudah ke judul 1, kita klik kanan, kemudian kita ke perbarui judul 1 agar sesuai pilihan. Nah, biar dia masuk ke navigasi dan dia nggak warna biru kayak tadi ya. Habis itu kita ke latar belakang, kita ke subbab judul bab 1, kita bisa ke judul 2 gitu. Atau kalau di bahasa Inggris tuh heading 2 kalau nggak salah. Kemudian kita klik kanan juga dan kemudian ini gitu. Nah, jadi dia muncul seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita bisa ke tujuan atau ke subbab tujuan. Di sini kita kliknya yang 1.1 untuk judul 2. Ya, kemudian kita klik ini, kemudian dia akan muncul dan kemudian dia akan masuk di bawahnya latar belakang gitu. Untuk yang manfaat, subbab manfaat juga sama, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini kita klik bold, kemudian kita pilih judul 1. Nah, jadinya dia mengikuti seperti bab 1 untuk bab 2-nya. Kemudian untuk yang sebab bab 2-nya, kita nggak bisa milih langsung seperti ini karena ini nanti akan, nah seperti itu. Jadi caranya adalah kita bold dulu, kemudian kita klik yang bagian sini, kemudian buat gaya. Nah, kita bisa kasih namanya semisal sub bab 2, kita klik ubah atau modify kalau nggak salah. Kemudian di bagian sini kita klik untuk judul 2 atau heading 2. Kemudian di sini sebab aja, kemudian kita bisa kasih bold. Ini kita klik OK. Nanti dia akan muncul di bawah tapi dengan 2.1, tidak mengikuti 1.4 ya.
Kemudian yang manajemen yang ini juga sama, maaf ini kegeser. Ini kita bisa pilih yang ini 2.1 sebab 2 yang tadi udah kita buat. Nah, jadinya dia mengikuti seperti ini. Kemudian untuk bab-bab selanjutnya, karena ini nggak ada subbab selanjutnya, jadi kita bisa langsung aja ke membuatnya seperti yang tadi. Nah, kemudian jika sudah masuk semuanya, kita bisa langsung ke daftar isi yang tadi kita sudah buat, halaman daftar isinya. Kemudian kita bisa langsung ke referensi, kemudian ke daftar isi. Nah, di sini kita bisa pilih daftar isi otomatis yang 2, kemudian otomatis akan muncul sesuai yang tadi kita sudah buat ya. Kayak bab 1, pendahuluan, latar belakang, tujuan, semuanya sudah masuk. Oke, teman-teman, ini adalah tutorial untuk menambahkan daftar referensi ke dalam daftar pustaka. Jadi pertama-tama teman-teman bisa langsung aja ke referensi, kemudian yang pertama adalah kelola sumber. Oke, ini kita langsung saja ke baru karena saya ingin menambahkan. Kemudian karena saya mengambil salah satu contoh referensi dari buku, jadi saya tulis buku. Di sini bisa juga menampilkan dari beberapa sumber terkait seperti jurnal, wawancara, artikel jurnal, laporan dan segala macam. Saya di sini pilih buku, kemudian untuk pengarangnya saya bisa tulis nama penulisnya. Kemudian untuk judulnya saya tulis tahun, kota, dan juga penerbitnya. Nah, jika sudah, saya klik OK. Kemudian akan muncul yang barunya di sini. Kemudian kita tutup. Oke, untuk menambahkan referensinya, kita bisa langsung ke bibliografi, kemudian pilih yang ini. Nah, otomatis dia akan masuk ya ke dalam daftar pustaka. Sini kita bisa rapihkan sedikit. Untuk gayanya sendiri kita bisa apa dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan gaya referensi apa ya atau apa. Oke, segitu dulu untuk tutorialnya. Terima kasih. Halo semua, jadi ini adalah video tutorial untuk mail merge pada Microsoft Word. Sebelumnya, mail merge itu fungsinya adalah untuk membuat surat yang isinya sama dalam jumlah yang banyak dan dengan tujuan yang banyak juga. Nah, biasanya mail merge ini digunakan pada surat undangan, baik untuk misal contohnya surat undangan untuk dosen atau surat undangan di pimpinan perusahaan. Jadi biasanya memang tujuannya untuk memperbanyak surat undangan itu sendiri dengan alamat atau penerima surat yang banyak juga. Nah, sebelum kita mulai, ini saya menggunakan contoh template surat untuk undangan dosen, undangan seminar untuk dosen. Jadi biasanya di bawah nomor perihal dan lampiran itu bakalan tertulis nama dari penerima surat, yang terhormat nama penerima surat, kemudian di bawahnya kalau untuk surat undangan seminar untuk dosen, di bawahnya akan tertulis fakultas dari dosen tersebut dan kemudian di bawahnya ada universitas atau instansinya. Oke, sebelum kita mulai kita bisa ke Excel. Jadi kenapa pakai Excel? Di sini kita menggunakan Excel untuk mendata nama dari penerima atau fakultasnya atau universitasnya. Jadi kita menggunakan perpaduan antara Excel dan juga Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan nama-nama dari dosen yang akan menerima surat undangan seminar tersebut. Jadi saya akan menuliskan di sini fakultasnya. Untuk panggilan di sini menyesuaikan dari masing-masing ya. Sudah data-datanya sudah dimasukkan dan menyesuaikan dengan isi surat, kemudian di sini kita bisa memberikan borderline atau batas di tabelnya. Surat yang tadi sudah disiapkan. Nah, di sini kita bisa langsung ke surat, di sebelahnya referensi dan juga peninjauan.
kemudian ke pilih penerima, ke gunakan daftar yang ada untuk memasukkan file Excel data yang tadi ya. Kemudian jika sudah di sini di bagian terhormat kita bisa ke sisipkan penggabungan bidang. Nah, di sini sudah tertera ada nama, fakultas, instansi, dan juga panggilan yang seperti di Excel tadi. Kemudian kita menyesuaikan seperti yang terhormat di sini kita sisipkan nama, kemudian di bawahnya fakultas, dan kemudian di bawahnya instansi. Jika sudah seperti ini, kemudian di sebelah sini di dalam isi surat biasanya ada panggilan. Jadi kita sisipkan panggilan, di bawahnya juga sudah saya siapkan. Oke, seperti ini. Jika sudah semuanya sesuai, kemudian kita ke pratinjau hasil untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini jika data-datanya sudah kita masukkan ya. Jika ingin mengecek satu-satu nama dari penerima surat, kita bisa klik ini. Nah, kita bisa melihat datanya sudah sesuai ya dengan yang ada di Excel tadi. Jika sudah sesuai semuanya, kita bisa langsung selesai dan gabung. Di sini kita bisa edit dokumen perorangan, cetak dokumen untuk semuanya, atau kita bisa kirim pesan melalui email sang penerima. Jadi benar-benar menyesuaikan. Oke, halo semua. Jadi ini adalah tutorial untuk menggunakan atau mengaplikasikan Nitro PDF. Jadi Nitro PDF ini adalah suatu software yang bisa membuat kita edit PDF langsung pada file PDF itu tanpa menggantinya ke Word dulu. Oke, jadi ini adalah beberapa tutorial basic seperti mengganti gambar atau menambahkan kalimat atau mengganti kalimat di dalam Nitro PDF. Oke, jadi kita bisa langsung saja mulai. Yang pertama di sini aku mau ganti logo universitas ini dengan logo dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi yang pertama kita bisa langsung aja untuk hapus logonya. Sini kita hapus, kemudian kita ke add image. Di sini kita bisa menambahkan logo yang udah kita punya. Kita bisa klik OK, kemudian kita bisa adjust sesuai dengan keinginan kita. Di sini aku mau agak sedikit ketengahin, kemudian agak sedikit di rapiin lagi. Oke, kalau udah dirasa cukup bisa di-adjust lagi. Oke, kemudian sekarang tutorial cara mengganti kalimat atau menambahkan kalimat pada Nitro PDF. Jadi ini kayak biasa diklik aja, kemudian langsung ditulis aja kata yang mau ditambahkan. Kemudian di sini kita bisa adjust lagi, semisal mau rata tengah atau rata kiri, rata kanan. Kemudian kalau semisalnya masih kurang, kita bisa langsung enter atau kita bisa geser tabelnya untuk memperluas bidang tabelnya supaya kata-katanya atau kalimatnya itu bisa lebih rapih lagi. Di sini kita bisa adjust aja. Oke, misalnya di Nitro PDF ini juga bisa menggeser dari tabel kalimat yang tadi supaya bisa lebih rapi. Tinggal digeser aja, diklik sampai tabelnya biru, kemudian digeser. Oke, untuk tutorial selanjutnya adalah menambahkan text box pada Nitro PDF. Jadi kalau kita mau nambah text box, tinggal langsung pencet text boxnya aja. Kemudian kita bisa langsung klik pada tempat yang mau kita tambahin text box, kemudian kita bisa langsung isi text boxnya pakai kalimat yang mau kita tambahkan. Seperti di sini saya mau menambahkan nama dosen sebagai pengembang dari RP. Oke, selanjutnya adalah kita mau bikin text boxnya biar dia tidak berwarna atau transparan. Jadi yang pertama kita bisa ke properties, kemudian ke fill color, kemudian not color. Untuk mengganti font kita juga bisa mengganti fontnya, kemudian kita blok dulu kalimatnya, kemudian kita bisa ke format, kemudian kita bisa ke font, kita bisa cari di sini saya mau ganti Times New Roman. Kita bisa ganti ke yang italic biasa atau ke bold. Di sini saya mau memilih bold supaya sejajarkan dengan yang lain. Kemudian kita juga bisa ganti fontnya, ukuran fontnya juga. Nah, karena di sini tabelnya masih ada borderline-nya, kita bisa ganti, kita ke properties, kemudian ke border color, kemudian kita pilih no color. Jadinya dia tidak ada borderline-nya lagi.
Oke, segitu dulu untuk tutorial menggunakan dari Nitro PDF. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih.